Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen pembimbing Ibu Leli Nirmalasari, SPDMM. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Dwi Utami dengan nomor pokok mahasiswa 101212114 dari kelas C6 Manajemen. Mari kita simak pembahasan yang akan saya sampaikan. Tugas yang saya ambil yaitu tugas pertama mengenai analisis dan perancangan pekerjaan. Sebelum saya membahas soalnya, izinkan saya membahas sedikit materi mengenai analisis dan perancangan pekerjaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis pekerjaan? Menurut Edwin B. Plipo, analisis pekerjaan adalah suatu proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Sedangkan menurut Dale Yoder, analisis pekerjaan merupakan suatu prosedur untuk menemukan dan mencatat secara sistematis hal-hal yang berhubungan dengan suatu jabatan atau disebut juga job study yang mempelajari tentang tugas, proses kerja, tanggung jawab, dan persyaratan personal dari suatu jabatan. Yang kedua, tujuan analisis jabatan. Tujuannya sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia lainnya, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaannya. Kapan analisis jabatan dilakukan? Pada dasarnya, analisis jabatan dapat dilakukan setiap saat. Meskipun demikian, aktivitas ini lazimnya dilakukan pada salah satu situasi sebagai berikut. Pertama, pada saat organisasi dibentuk atau didirikan. Yang kedua, pada saat diciptakan jabatan atau pekerjaan baru. Dan yang ketiga, pada saat jabatan atau pekerjaan berubah secara signifikan. Next, metode analisis jabatan. Yang pertama, angket terstruktur atau para pekerja diberikan daftar tugas-tugas dan daftar perilaku kerja. Yang kedua, pengamatan atau mengamati pekerja atau sekelompok pekerja yang sedang melakukan pekerjaan. Yang ketiga, ada wawancara, yaitu untuk pekerjaan yang tidak mungkin diamati. Yang keempat, ada catatan karyawan atau mirip dengan metode wawancara. Yang kelima, ada kinerja, yaitu analisis melakukan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang terakhir, ada kompilasi. Next, apa yang dimaksud dengan perancangan jabatan? Perancangan jabatan juga didefinisikan sebagai proses menata pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang diperlukan untuk menjalankan sebuah pekerjaan tertentu. Tujuan perancangan jabatan. Tujuannya yaitu untuk kinerja yang optimal bagi kepentingan organisasi dan kepuasan bagi pekerja. Next, hubungan antara analisis jabatan dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pada rancangan dan struktur organisasi, fungsinya untuk menghilangkan ketidakpuasan atau perselisihan karena ketidakjelasan tugas dan wewenang. Dalam perencanaan sumber daya manusia, analisis jabatan fungsinya untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia dan untuk membuat rencana kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, mutasi, atau promosi. Untuk evaluasi jabatan dan balas jasa, yaitu menentukan nilai sebuah jabatan dengan melihat faktor-faktor jabatan yang dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan oleh analisis jabatan. Bagi rekrutmen, informasi yang paling dibutuhkan oleh seorang eksekutif atau company recruiter adalah pengetahuan yang lengkap tentang jabatan yang akan diisi lowongannya. Untuk seleksi, analisis jabatan memberikan arah bagi prosedur seleksi dengan memberikan pertimbangan
tentang faktor-faktor prediktor yang ada kaitannya dengan keberhasilan kerja. Untuk penempatan, bila ada gambaran yang jelas tentang kebutuhan sebuah jabatan dan kemampuan dan pekerja untuk memenuhi kebutuhan, maka keputusan seleksi akan menjadi akurat dan para pekerja akan ditempatkan pada jabatan spesifik yang paling memungkinkan bagi mereka untuk bekerja secara produktif. Orientasi pelatihan dan pengembangan analisis jabatan membantu untuk mengidentifikasi tugas-tugas dan jabatan yang seharusnya dilakukan oleh pegawai dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan syarat lainnya untuk menjalankan tugas-tugas secara memuaskan. Sedangkan dalam penilaian kinerja, analisis jabatan membantu dalam menilai prestasi atau kinerja karyawan. Dalam perencanaan jalur karir, membantu individu tidak memahami secara utuh persyaratan-persyaratan pekerjaan yang ada dalam kaitannya antara pekerja dalam satu jenjang dengan jenjang berikutnya, maka tidak mungkin dibuat perencanaan jalur karir yang efektif. Untuk hubungan pekerja berguna untuk manajemen maupun serikat pekerja untuk merundingkan kesepakatan kerja atau kontrak kerja dan juga untuk menyelesaikan keluhan dan perselisihan. Bagi perancangan, peralatan, dan perbaikan metode kerja agar dapat merancang peralatan kerja yang diperlukan untuk menjalankan sebuah tugas spesifik, para perancang sepenuhnya harus memahami sepenuhnya kapasitas operator dan apa saja yang diharapkan dari mereka. Dalam perancangan jabatan atau pekerjaan berfungsi sebagai titik awal dari studi gerak atau motion study yang dirancang untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efisien. Dalam keselamatan kerja, seringkali terjadi pada saat berlangsungnya analisis jabatan ditemukan kondisi-kondisi kerja yang tidak aman. Next, langkah-langkah membuat analisis dan perancangan jabatan. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, membandingkan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan di perusahaan. Yang keempat, menentukan tujuan jabatan. Yang kelima, menyesuaikan jabatan. Dan yang terakhir, membuat job deskripsi dengan tepat. Next. Masuk ke soal yang akan saya bahas di tugas pertama, yaitu perusahaan catering mendapatkan proyek pengadaan konsumsi untuk PON 2020 sebanyak 1.000 porsi per hari, termasuk sarapan, snack, makan siang, dan makan malam. Pegawai yang dimiliki saat ini 1 koki, 1 admin, dan 2 bagian kedua. Next. Struktur jabatannya ada 3. Yang pertama ada koki, yang kedua admin, yang ketiga babulu atau bagian kedua. Analisis dan perancangan jabatannya. Yang pertama untuk koki, deskripsi pekerjaannya. Jabatan sebagai koki bertanggung jawab kepada manajer umum. Sasaran tugasnya, koki sebagai pembuat berbagai macam makanan yang lezat dan bergizi untuk disajikan kepada banyak orang. Struktur pelaporannya, koki bertanggung jawab pada manajer umum. Next. Hasil deskripsi pekerjaan, hasil utama dan tantangannya. Pertama, membuat menu. Yang kedua, memasak makanan yang akan disajikan. Yang ketiga, membuat berbagai macam kreasi makanan dan mengetahui tentang ilmu gizi. Tanggung jawabnya, bertanggung jawab terhadap dapur dan bahan makanan. Yang kedua, bertanggung jawab atas rasa makanan yang disajikan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyajian menu. Yang kondisi kerjanya, yang pertama di dapur yang nyaman dan bersih. Jam kerja terbagi 2 shift, yaitu shift pagi jam 5 sampai jam 13.00 dan shift siang dari jam 12 sampai jam 19.00. Next. Spesifikasi jabatannya. Yang pertama, pria atau wanita usia maksimal 35 tahun.
Pendidikan SMA atau SMK sederajat, jurusan tata boga diutamakan, pengalaman kerja di bidang yang sama minimal 1 tahun, tanggung jawab, jujur, disiplin, dan kreatif. Mampu bekerja di bawah tekanan baik tim ataupun individual. Yang terakhir, bersih dan tidak jorok. Next, bisa bekerja secara tim. Deskripsi pekerjaan untuk admin. Jabatan pekerjaannya sebagai admin, bertanggung jawab kepada manajer umum. Sasaran tugasnya, admin bertanggung jawab untuk mencatat segala hal yang terjadi dalam administrasi, analisis data, dan menyusun laporan. Struktur pelaporannya, admin bertanggung jawab kepada manajer umum. Hasil utama dan tantangannya, yang pertama, mampu menguasai Microsoft Word dan Excel. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan pihak lain. Yang ketiga, mengumpulkan data dan membuat laporan. Yang keempat, mampu menghandle semua yang berurusan dengan administrasi. Tanggung jawabnya, yang pertama, menjaga dokumen baik fisik atau digital. Yang kedua, merencanakan dan mengatur jadwal. Yang ketiga, menghandle segala urusan administrasi. Kondisi kerjanya, dalam ruangan yang nyaman. Jam kerja 9 jam, yaitu dari jam 8.00 sampai jam 17.00. Dan mampu bekerja di bawah tekanan. Spesifikasi jabatannya. Yang pertama, wanita minimal 19 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, berpenampilan menarik, mampu menguasai Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, dan juga program aplikasi. Memiliki pengalaman menjadi admin dan mampu berkomunikasi dengan baik. Mampu bekerja di bawah tekanan, tanggung jawab, detail, teliti, disiplin, dan kreatif. Selanjutnya, deskripsi jabatan untuk bagian umum. Jabatan pekerjaannya sebagai bagian umum, bertanggung jawab kepada manajer umum. Sasaran tugasnya, bagian umum yang bertugas untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan operasional yang ada di perusahaan agar berjalan lancar. Struktur pelaporannya, bagian umum bertanggung jawab kepada manajer umum. Next. Hasil utama dan tantangan. Yang pertama, mampu bekerja tim. Yang kedua, mampu bersosialisasi. Yang ketiga, mampu mengerjakan hal apapun yang perlu dukungan. Yang keempat, mampu bekerja cepat sesuai deadline. Yang terakhir, mampu menguasai segala tugasnya. Untuk tanggung jawabnya, yang pertama, menanggung segala urusan operasional. Yang kedua, harus sigap ketika dibutuhkan. Kondisi kerjanya dalam ruangan yang nyaman. Jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 17.00. Next. Spesifikasi jabatan untuk bagian umum. Spesifikasi jabatan yang pertama, pria atau wanita maksimal 35 tahun dan minimal 20 tahun. Yang kedua, pendidikan SMA atau sederajat. Yang ketiga, berpenampilan menarik. Yang keempat, sigap dan cepat. Yang kelima, mampu berkomunikasi baik dan kerja tim. Yang keenam, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan memiliki semangat kerja. Yang terakhir, mampu bekerja di bawah tekanan. Tidak terasa sudah selesai pembahasan materi yang saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dari materinya. Mohon maaf jika presentasinya belum sempurna. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.